Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di rumah coding. Kita lanjut ke di Unity lagi ya untuk bikin menu atau UI. Tapi di sini UI-nya adalah berfungsi sebagai bukan untuk HUD ya. HUD itu head up display, tapi adalah untuk transisi scene ya, transisi scene-nya. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nanti kalau kita klik start, maka nanti scene-nya akan berubah ke scene bermain game. Kalau klik option, dia ke scene pengaturan gamenya. Dan kalau obat nanti buka itu. Ini hanya gambaran aja. Nah, kalau di Unity, mana Unity? Ini. Tadi kita kalau masuk ke dalam scenes-nya kan cuma satu kita punya nih. Ini sampel scene ya. Nah, perlu kita nggak ada. Kalau mau main game langsung main game ini, nggak ada menu pilihan apa gitu, nggak ada, tapi langsung dia. Nah, kita tambahkan aja dulu langsung ya, cara bikin menu untuk berpindah scene itu kita tambahkan scene dulu, create scene, ini beri nama menu awal gitu ya. Udah, ini tadi udah di save ya, kita save dulu. Menu awal, double klik. Nah, menu awal itu kosong begini. Nah, kosong banget ya. Lalu tampilan main camera juga seperti itu, kosong, dan ada lampu directional light. Nah, supaya kita, kalau tekniknya atau triknya untuk bikin menu itu sebenarnya kita memanfaatkan canvas UI ya. Jadi kita tambahkan aja di sini create, ini kita pilih yang UI, lalu kita tambahkan image. Kita bikin background dulu, background untuk gambar menunya. Nah, kita pakai image aja ya. Setelah pakai image begini, udah. Nah, ini tampilannya gambar si image-nya ada di sini. Cuman di bagian scene editor yang nggak kelihatan. Supaya kelihatan berarti kanvasnya kita beginikan. Screen space kameranya kita pilih si main kamera ini. Udah. Oh, sorry. Begini ya. Gini. Oke. Lalu kita bikin supaya plane-nya, image-nya ini kita kasih nama PG image. Gitu ya. Kita scale, kita gedein. Misalnya segini lah. Lalu kita perlu menambahkan gambar. Kita punya material di sini, gambar-gambar. Saya tadi sudah download gambar di sini. Kita punya gambar, sebentar. Oke, jadi tadi saya sudah punya gambar ini. Saya ada gambar ini ya, gambar barel ini. Saya drag aja dulu ke material. Ini klik drag ke material, udah. Lalu kita coba drag ini ke barel ini ke image ya. Nggak bisa. Jadi mau nggak mau ini harus diubah jadi sprite dulu. Diubah menjadi sprite. Udah. Setelah jadi sprite, kita apply. Nah, kalau udah bisa sprite, baru kita coba klik back image-nya, kan ada gambar. Source image-nya kan nggak ada. Nah, ini kita drag ke sana, sini. Ya, saya ulangi. Barel image PNG yang sudah jadi sprite tadi saya drag ke sini, klik. Nah, jadi seperti ini kan. Coba kita atur ya supaya nggak terlalu aneh tampilannya. Nah, gini. Oke. Saya agak full screen lah. Nah, kita bikin full screen. Nah, oke, geser dikit.
Nah, beginilah kira-kira ya. Dah, backgroundnya udah kita bikin. Berikutnya kita perlu nambahin teks ya, teks judul. Teks judulnya kita bisa bikin saya bikinnya dari apa? Saya bisa bikin dari ini tombol ya, supaya ada backgroundnya. Klik kanan di kanvas, lalu UI, kita pakai button. Nah, kita geser ke atas. Ini mau kita jadikan judul ya, kita gedein aja. Lalu kalau kita klik button di sini, kita pilih button di sini. Nah, di situ ada teks. Nah, teksnya ini kita ganti. Kita ganti dengan judul misalnya. Game nembak tembak-tembakan. Nah, gitu namanya. Lalu ini saya ubah. Warnanya saya gedein. Buttonnya ini juga ini teksnya button perlu kita perbesar ya. Buttonnya ukurannya itu adalah ini skillnya ada di sini. Kalau kita scale, si teks juga ikutan terscale ya, nggak apa-apa. Kita pakai scale aja ini di sini. Ini, lalu digeser sedikit ke bawah. Taruh di tengah aja lah. Lalu di situ kita bisa kasih color ya. Colornya kita ini kan judul, jadi judul itu nggak berinteraksi, berarti ini kita bisa matikan yang ini. Nah, ini kita matikan biar dia jadi tulisan aja. Udah, tulisannya seperti itu. Lalu colornya kita matikan ya, tadi klik sini ya, klik ini, lalu alfanya kita nolkan. Nah, kasih dikit lah, kasih dikit. Nah, begitu supaya agak keluar inilah, ada backgroundnya gitu ya. Ini bisa digeser lagi pas di sini biar ada tembak-tembakan. Dah, ini judul, saya beri nama judul, rename judul. Nah, berikutnya kita tambahkan 2 tombol, tombol untuk memainkan game, tombol untuk keluar. Jadi 1 tombol kita add UI, lalu button, kita geser ke sini. Ini tombolnya agak gede ya. Kita pakai isi, klik lagi, ini play, main buttonnya, playnya kita ganti mulai, lalu ini kita gedein. Nah, kemudian udah itu, kasih transparansi juga ya di main buttonnya, main button, transparansi dikit. Nah, gini. Oke, kasih warna warnanya ini biar kayak tentara gitu ya. Lalu beri teks, warna teksnya adalah teks ini ya, teksnya kita beri warna putih. Nah, nih teksnya putih. Lalu 1 tombol lagi, ini kita copy aja, kita copy atau begini aja lah biar nggak bingung.
UI button, terus ini kita geser di sini untuk keluar, tombol keluar. Atau kalau keluar itu biasanya kan tanda silang ya, tanda silang. Kita bisa pakai ini juga sebenarnya, pakai sini saya punya stok gambar Maps. Oh, yang silang nggak ada saya. Misalnya pakai yang ini aja lah. Saya drag di sini. Misalnya ini button, saya beri warna merah misalnya. Oh, ini transisi aja. Bisa. Oke lah. Pakai tulisan aja dulu sementara. Kita pakai nah, kalau tadi tombol ini kan kita cuman main-main apa ya tadi ya. Di sini kan kita cuman main setting tombol secara biasa ya. Sekarang kita bikin tombol keluarnya itu dari ini. Saya punya sprite ini, gambar keluar. Ini saya drag aja PNG ya. Lalu tadi buttonnya kan begini. Nah, udah ya begini kan tadi. Sekarang tombol ini tombol keluarnya itu saya bikin dari gambar, dari sprite ini. Caranya adalah si button ini biar aja dulu seperti ini ya. Tadi kan asalnya kita bikin default, atau kita hapus saja lah, nggak apa-apa. Hapus, kita bikin button baru, UI button. Nah ini, lalu kita geser ke mari. Nah, tombol keluarnya kita taruh di sini. Lalu sebelum tombol button, tulisan button ini bisa kita bikin, pertama kita hapus dulu teksnya. Kita hapus dulu teksnya, kita hilangkan. Nah gitu ya, dah. Jadi tinggal background aja. Lalu tombol keluar, gambar image keluar ini, klik dulu lalu diubah menjadi sprite ya. Lalu jangan lupa di apply. Oke, setelah di apply, balik lagi ke button. Buttonnya Anda perhatikan, kita ngelihatnya ke sini ya sekarang ya. Ini loh, yang image, bagian image. Ini kan UI sprite. Ini kita drag aja ke sana. Keluarnya kita drag. Ya, yang keluar tadi, klik drag, bawa ke sana. Nah, udah keluar, jadi tulisan keluar. Kalau kita play nanti dia nah, udah diklik begini. Tapi kurang nampak gitu ya. Itu sebenarnya efek-efek ketika diklik, ketika mouse over di sini itu ada di sini, settingnya ada di sini. Ada di interactable ini ya. Color tint itu pilihan kalau memberi efek warna terhadap ininya. Nah, normal colornya putih, tapi highlightednya kita bikin warna hijau misalnya. Inilah, gitu ya, warna hijau. Oke, lalu ketika ditekan itu berubah jadi warna merah. Oke ya, itu jadi warna ya merah lah, gitu ya biar kelihatan. Nah, kalau kita play, jadi dengan mau setting di sini tint atau warna ya, pewarnaannya nanti efeknya seperti ini. Nah, ini mouse over. Jadi ketika highlighted color itu adalah ketika gini. Lalu kalau tekan jadi merah adalah ketika pressed color. Nah, ini tombol yang bisa kita edit menggunakan sprite. Kalau ini kan tombolnya pakai setting bawaannya button, kita tidak melakukan perubahan apa-apa. Lalu yang ini juga judul biasa. Oke, nah berikutnya nanti kita atur ya supaya kalau keluar itu keluar dari game, sedangkan kalau mulai itu masuk ke dalam scene yang sampel scene ini. Namanya sampel scene ya. Oke. Kita save dulu. Alright. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi sebelum kita bisa mengontrol scene ya, bisa berpindah scene,
kita perlu tambahkan dulu di kanvas. Ini tambahin script ya. Scene manager gitu misalnya. Oke, new script, create and add. Nah, di sini nanti ada script baru. Nah, ini scene manager. Yang dua fungsi ini bisa diabaikan dulu. Kita bikin satu fungsi baru, misalnya mulai game. Ini satu fungsi mulai game, satu fungsi lagi adalah keluar game. Oke. Nah, fungsinya udah jadi. Balik lagi ke sini karena kita punya dua scene tadi. Menu awal, sampel scene. Maka yang harus kita setting supaya bisa berpindah-pindah scene adalah kita harus ke sini, build setting, scenes in build-nya kan kosong. Nah, ini harus dimasukkan semua. Di drag semuanya begini, ya, shift itu lalu di drag ke sana. Pastikan urutannya benar ya. Kalau misalnya kebalik tinggal di drag ke atas, di drag begini. Kalau misalnya salah, tapi kalau saya kan benar. Yang awal 0 indeksnya, sampel scene gini. Perhatikan namanya scene yang menu awal, lalu yang satunya scenes, sampel scene. Namanya ini dihafalkan, lalu indeksnya juga diperhatikan ya. Nggak usah dihafal, diperhatikan aja supaya nanti ketika berpindah scene kita mau pakai nama atau pakai indeks. Oke. Ini kita silang aja nggak apa-apa. Lalu beralih ke sini, tambahkan dulu using Unity Engine Scene Management. Nah, ini tambahkan ini dulu supaya bisa load ke scene yang kita pilih. Ada sedikit penyesuaian ini. Kalau kita pakai nama scene manager, ini kan nama kelas yang sudah dipakai di dalam scene management ini. Supaya nggak membingungkan, kita ubah aja ya. Cara ngubahnya itu begini. Mana sih? Nih, langsung gini aja. Ini kita ubah menjadi, atau ke Unity ya. Canvas. Ini kita rename di sini. Rename. Control scene gitu ya. Nah, tuh nanti gimana efeknya kita lihat ya. Nah, kalau ngubahnya manual begini, maka nanti ketika masuk ke dalam double klik begini, ya ini harus diubah juga karena kan namanya file yang di sini sama di sini harus sama. Control scene. Udah aman, kita save. Lalu kita coba balik ke Unity ya. Ada error nggak? Kita lihat di konsol. Nah, udah nggak ada error. Oke. Udah control scene, namanya udah control scene. Nah, berikutnya lanjut di sini. Nah, ketika mulai game tadi kan nama, kalau kita lihat build setting, nama file ininya, nama scene-nya itu kan menu awal, indeksnya 0. Kalau menu awal, tapi kalau sampel scene itu kan ketika bermain game, indeksnya 1. Berarti kita bisa begini, bisa menggunakan scene manager ini titik load scene, lalu nah pilihannya ada integer scene build index, ada scene name pakai nama,
Yang paling gampang sih 1 sama 2. Yang 3 ini ada pakai indeksnya, ada modenya bagaimana. Kalau modenya itu pilihannya, lalu ini parameternya mau biasanya dari satu scene ke scene lain kan bisa saling bertukar variabel. Nah, ini bisa pakai ini, load scene parameternya. Parameternya dilemparkan ke scene berikutnya. Lalu ini juga sama pakai mode, pakai nama ya. Dan ini pakai nama juga tapi dengan parameter yang dilemparkan atau diberikan ke scene yang berikutnya. Kita pakai yang ini aja. Nah, gini. Atau nama lah yang gampang ya. Kita pakai nama. Nah, beri nama di sini. Tadi namanya adalah sample scene. Oke. Lalu kalau untuk keluar game gimana? Nah, sedangkan untuk kalau keluar game itu kita pakai application quit. Cuman fungsi application quit ini hanya berfungsi kalau gamenya dieksekusi di luar editor, di luarnya Unity ya. Kalau ketika di editor gini terus kita tes, lalu kita jalankan ya nggak jalan, nggak bisa. Oke, berikutnya kita set ya. Yang tombol mulai ini kita buat supaya dia lari ke scene untuk main gamenya. Nah, klik aja dulu si tombol yang main button ini. Lalu di inspektor drag ke bawah. Di situ ada bagian yang button ya. Yang image kita tutup aja. Yang rectangle transform tutup, yang semuanya tutup. Perhatikan di yang button. Di situ ada bagian bawah itu ada on click. Nah, ini adalah untuk deteksi ketika diklik ngapain. Nah, itu pertanyaannya. Ini biarkan aja yang runtime only. Ini juga nggak apa-apa sih yang ini. Lalu di sini objeknya adalah karena kita pakai script, berarti arahkan ke script yang tadi apa namanya. Nah, control scene, pilih yang itu. Setelah itu baru fungsinya yang kita pilih, monoscriptnya. Oh, belum keluar ya. On click atau sebentar, ada kesalahan. Ini kita bisa plus, lalu ini kita pilih control scene, lalu function. Wah, nggak keluar, sorry. Berarti ada yang salah. Sebentar, saya ulangi. Jadi tadi pilih main button kan, lalu klik plus ini. Nah, kita bisa editor sama runtime aja karena testing ya. Kalau di asset itu kita nggak bisa ini control scene gini, function nggak ada karena kan ini kelas itu kalau di asset tuh kelas itu tidak berwujud. Nah, oleh karena itu yang kita ganti adalah kita harus tahu posisi scriptnya tadi kan di canvas, control sini ada di canvas kan, berarti itu adanya di scene. Nah, klik canvas ya. Saya ulangi ya. Ini tadi kan di asset, kita pindah ke sini, scene. Kalau pilih canvas karena di canvas tuh ada fungsi control scene tadi. Double klik, lalu functionnya. Nah, nanti ada pilihan banyak. Di situ ada fungsi control scene. Nah, control scene di dalam canvas itu sudah berupa objek ya, instance-nya sudah jadi. Lalu di sini tadi control scene ini kondisi awalnya kan begini. Ini ya. Mulai game sama keluar game itu bukan publik. Nah, kalau kita balik ke Unity, kita akses control scene, maka main game sama keluar game tuh nggak ada di sini. Karena masih belum kita bikin public. Jadi dua-duanya harus dibikinkan public supaya bisa diakses dari luar. Nah, gini, kita save. Balik ke Unity. Lalu tetap di canvas ya, no function, pilihnya control scene, baru keluar ini, keluar game sama main game.
Nah, keluar. Nah, ini untuk mulai gamenya. Lalu untuk yang tombol keluar ini sama kan, ini tombol juga ya. Kita beri namanya F2. Keluar button, kita pilih ke inspektor yang button, di bawahnya ada on click, tambah runtime sama editor, kita pilih. Kalau kita klik di sini, klik ke scene, lalu control scene ada di canvas. Oke, lalu new functionnya diganti control scene keluar game. Nah, udah. Kita save dulu projectnya, lalu kita eksekusi. Udah kan? Nah, kalau keluar nggak bisa karena di editor, dia biasanya mulai nih. Nah, mulai udah bisa. Oke, nice. Nah, sekarang ketika main game gini cara keluarnya gimana? Kita tambahkan tombol di scene yang main game. Kita bisa gini ya. Kita bisa duplikat ini kali. Oh sih, scene yang main game, scene. Nah, ini kan kita ubah aja lah namanya biar enak. Rename. Main game scene. Udah. Cek dulu di build setting. Nah, ini tuh ya. Lalu sintaksnya ini diganti dong. Nah, itulah kalau kita mengubah nama scene menjadi sesuatu yang lain, kita pastikan dulu di build setting itu indeksnya nggak berubah. Indeksnya tetap kan, indeksnya 1. Tapi di script karena kita pakai string itu masalah nanti. Jadi kita harus kalau ada perubahan ya harus diubah di sini. Paling enak ya udah begini aja. Pakai indeks angka begini, build indexnya, maka kita kalau ada perubahan di scene-nya, perubahan nama, kita nggak perlu merubah scene. Jadi sama aja ini kalau kita eksekusi, dia larinya ke scene yang sama nanti. Nah, kita mulai tuh sama kan, berhasil. Oke. Alright. Nah, itu sekarang kita ke yang main game ini, kita tambahkan tombol. Kita tambahkan UI apa tadi, tombol. Nah, ini tombol exitnya kita taruh di atas aja ya. Oke, kanvasnya mana sih? Jangan lupa kanvasnya diubah menjadi screen space atau world space juga gini, kamera. Di sini ada kamera. Nah, gede banget. Ganti ini, oke. Oh sorry, ini kebalik ya. Kanvas, pilih kamera. Oke, kita lihat dari sisi ini. Wah, nggak mau nih. Kanvas kita ubah jadi ini aja, world space. Nah, kita pakai yang rectangle-nya, yang button ini rectangle, pivotnya dari sebelah kiri atas ya. Ini terus naikin ke atas gitu ya.
ini, lalu teksnya dimatikan, lalu buttonnya diubah jadi kayak keluar ini image yang keluar, kita drag ke sana. Nah, keluar kita taruh sana, sedikit ke sana. Oke, lalu kita beri tint. Kalau keluar dikit, pencet merah, overlay merah. Kalau diklik warnanya kuning. Oke, sip, udah. Lalu jangan lupa setting untuk ini di sini ya, button on kliknya dipilih canvas. Canvasnya kan nggak punya script ini ya, belum ada script, kita kasih tempel. Scriptnya adalah kontrol, nah ini. Oke, lalu balik lagi ke tombolnya kita beri runtime, objeknya adalah canvas di scene ya, canvas, functionnya adalah control scene, keluar game. Nah, udah, kita save. Maka nanti kalau kita eksekusi itu udah bisa. Nah, gini, kalau kita klik keluar, nanti keluar nanti itu ya. Ntar ini kita putar-putar dulu. Set. Right. Oke, itu untuk efek, bukan efek ya, untuk manajemen atau kontrol scene di dalam game kita. Kita ketemu lagi di yang berikutnya, video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.